Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortals ya nih, yang langsung kita rapel 2 episode langsung, yaitu episode 82 dan 83 ya guys ya. Karena kan kemarin tuh lebaran. Karena udah agak lama dari pembahasan episode terakhirnya, kita review dulu ya alur episode 81-nya yang menceritakan bagaimana Wang Lin telah sampai di kerajaan Sujaku untuk menjawab tantangan baku hantam 10 tahun dari Hongdi dan langsung dipersilahkan beristirahat di Sekte Jalan Keabadian yang kemungkinan akan menerimanya sebagai murid kalau memenangkan pertarungan nanti. Akhirnya pertarungan pun dimulai dan sebagaimana apa yang Wang Lin lakukan, Hongdi pun bertarung sekuat tenaga bahkan sampai mengeluarkan raksasa es yang merupakan karya besarnya selama 500 tahun. Nah, berhubung Wang Lin masih bisa memberikan perlawanan sengit, Hongdi pun melepaskan ranah niat tanpa perasaan miliknya dan hampir saja menelan kesadaran Wang Lin sebelum balik di counter dengan ranah niat hidup mati yang pemuda itu miliki. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja atuh kita cobos. Hongdi yang hanya bisa dibuat melongo ketika Wang Lin berhasil membebaskan diri dari ranah niat tanpa perasaannya dan malah OTW flexing ranah niat miliknya sendiri yang bahkan tidak berlebihan apabila disebut sebagai prinsip langit, berhubung tidak ada siapapun yang di dunia yang dapat menghindari hidup mati. Hongdi masih berusaha memberikan perlawanan, namun semua upaya yang dia keluarkan sama sekali tidak berguna karena beberapa saat setelahnya Wang Lin mengeluarkan gulungan pertempuran yang kemudian meludahkan sebuah lengan es emas raksasa ketika menghempaskan Hongdi dengan begitu kejam. Tepat ketika lengan es raksasa menghilang, Hongdi dipaksa meludahkan beberapa teguk darah dari mulutnya menandakan bahwa cedera internal yang putri negara salju itu alami sudah terlampau parah. Namun bukannya mengakui kekalahannya, Hongdi malah menjadi gila ketika tertawa kencang ketika mengaktifkan formasi pembunuhan 4 roh dan berniat menghabisi Wang Lin bersama dengan keempat rohnya. Hongdi dengan begitu mudah meledakkan salah satu roh dan OTW meledakkan 3 roh lain yang membuat Wang Lin cukup panik karena saat ini jiwa primordialnya sudah terluka cukup parah sehingga dia pasti tidak akan mampu menahan ledakan itu. Namun Wang Lin juga tidak mau diam saja dan memilih untuk mengambil resiko dengan mengeluarkan serangan mematikan balasan dengan mengayunkan pedang abadi ke arah Hongdi untuk melakukan pertaruhan. Wang Lin ingin melihat apakah Hongdi lebih memilih membunuhnya atau menyelamatkan nyawanya sendiri. Tapi ketika dua petarung itu sudah sama-sama siap menjemput kematian bersama-sama, pertarungan dihentikan karena interupsi dari Zhu Kueji yang sepertinya tidak akan rela kalau harus kehilangan 2 generasi muda yang sangat berbakat seperti ini. Dengan kewenangan penuhnya sebagai seorang Sujaku, Zhu Kueji mengumumkan bahwa pertarungan dimenangkan oleh Wang Lin dan bertanya apakah pemuda itu menginginkan sesuatu sebagai hadiah sekaligus pengganti nyawa Hongdi. Hongdi hanya bisa menahan kemarahan saat melihat Sujuaki membagi salah satu roh elemen miliknya karena permintaan Wang Lin, sebelum kemudian menunjukkan ekspresi lega karena sang Sujaku juga memulihkan roh logam yang telah dia ledakan. Setelah kedua petarung dipersilahkan beristirahat, Zhu Kueji membawa kedua muridnya ke dalam gua tempatnya melakukan pelatihan tertutup dan menanyakan bagaimana persiapan keduanya dalam menyongsong pemilihan Sujaku ke-15. Tanpa diduga-duga di tengah obrolan itu sang Sujaku justru meminta Qian Peng untuk menggunakan Hongdi sebagai tungku kultivasinya, di mana meskipun Hongdi memiliki domain ranah hidup niat yang cukup menakutkan, namun jiwa primordialnya sedang terluka parah dan apabila dapat merebut 4 elemen yang gadis itu miliki serta ranah niatnya, Zhu Kueji yakin Qian Peng akan mendapatkan peluang lebih banyak melewati ranah tantangan.
Zhuge sebenarnya merasa sayang karena harus mengorbankan generasi muda berbakat seperti Hongdi, namun Qian Peng buru-buru meyakinkan bahwa tidak ada orang manapun yang lebih pantas mewarisi gelar Sujaku kecuali dirinya ataupun Liu Mei. Baru setelah menerima perintah, Qian Peng pun bergegas ke Sekte Tianyun untuk menemui Hongdi dan membuat gadis itu menjadi tungku kultivasi sesuai perintah gurunya. Hanya dalam beberapa waktu yang singkat, Qian Peng berhasil menelan kesadaran Hongdi dan membuat sang kupu-kupu merah sadar bahwa bencana kematian yang diramalkan untuknya tidak berasal dari Wang Lin, melainkan dari murid sang Sujaku. Setelah menelan konsepsi Hongdi, Qian Peng bertemu dengan Liu Mei dan diam-diam memendam hasrat untuk turut menjadikan adik seperguruannya itu sebagai tungku kultivasi karena dia sudah berambisi untuk menjadi Sujaku selanjutnya apapun yang terjadi. Sementara itu orang yang ditargetkan justru fokus mengingat perkataan gurunya yang meminta Liu Mei untuk menjadikan Wang Lin sebagai penyempurna teknik 1000 ilusi miliknya. Mingwei Wang Lin. Yang lebih mengejutkan adalah tiba-tiba saja gurunya menyebut nama Wang Lin yang dia kenal sebagai murid sekte Heng Yu 500 tahun lalu dan memberikan kabar bahwa Wang Lin adalah Zheng Niu yang mereka kenal saat ini. Nah, berbeda dengan Hongdi yang hatinya sudah hancur dan tidak ada peluang peningkatan, Wang Lin masih dapat menyempurnakan ranah niatnya dan ketika ranah niat itu sempurna, Liu Mei dapat mengubah pemuda itu menjadi tungku kultivasinya untuk memenangkan gelar Sujaku ke-15. Hal yang membuat Liu Mei sedikit takjub adalah dulu dia hanya menilai Wang Lin sebagai murid biasa sekte Heng Yu yang cukup berbakat karena tidak terpengaruh pesona klonnya. Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa setelah 500 tahun berlalu, murid biasa itu telah menarik perhatian sang Sujaku. Masih ingat nggak episode berapa itu? Coba tulis di kolom komentar. 种下毒蛊，是很方便。我不如趁此机会，此人不简单。 Nah, ketika muridnya sedang melakukan perintah masing-masing, Zhuge mengumpulkan 2 orang kepercayaannya untuk membicarakan beberapa hal, yaitu pelatihan tertutup yang akan dia lakukan serta boneka simbol klan peninggalan abadi yang semakin banyak bermunculan. Dari sini Zhuge kemudian teringat pada adik seperguruannya Yun Kueji alias bapak pengemis yang dulu pernah ngasih Wang Lin topi jerami dan memperingatkan agar kedua orang kepercayaannya berhati-hati pada Yun Kueji demi memastikan gelar Sujaku tidak akan jatuh ke orang pilihan adik seperguruannya. Yun Kueji di sisi lain sedikit banyak mengetahui rencana kakak seperguruannya dan justru tertarik untuk melihat apakah orang pilihan kakaknya atau orang pilihannya yang akan menjadi Sujaku selanjutnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Liu Mei yang sudah sampai ke Sekte Jalan Immortal dan baru saja mendobrak kamar tempat Wang Lin beristirahat ketika menyadari bahwa pemuda itu sudah tidak ada di kamarnya. Wang Lin memang sedang dalam upaya melarikan diri karena dia merasa kerajaan Sujaku menyimpan begitu banyak ancaman. Namun ketika Wang Lin sudah sampai di formasi teleportasi, penggumam setia Hongdi alias Feng Yusan mengorbankan ranah niatnya sendiri untuk mengacaukan formasi teleportasi Wang Lin dan mengirimkan pemuda itu ke dimensi penyegel iblis di mana pemimpin negara Suyu alias Li Yuanpeng telah menunggunya. Wang Lin menyadari bahwa dimensi ini juga telah disegel. Wang Lin tidak bisa pergi dan seperti situasi tidak bisa menjadi lebih buruk lagi, Wang Lin kemudian menyadari bahwa Li Yuanpeng telah bekerja sama dengan klan iblis raksasa untuk menghabisinya. Li Yuanpeng mengingatkan kepada Wang Lin kalau pemuda itu tidak akan bisa kabur sebelum mengurungnya ke dalam badai energi yang memaksa Wang Lin mengayunkan pedang abadi untuk membebaskan diri. Namun dengan kekuatannya yang menipis serta luka yang sangat parah, Wang Lin berpikir jika membebaskan diri dari tempat ini akan terlalu sulit, sehingga dia tidak punya pilihan kecuali memanggil bala bantuan siapa lagi kalau bukan Sun Tai.
Namun menunggu Suntai datang di tengah pertempuran dua ahli formasi transformasi jiwa jelas bukanlah hal yang mudah dilakukan, sehingga Suligo pun sampai harus mengorbankan diri ketika melindungi Wang Lin dari serangan leluhur klan iblis raksasa. Leluhur klan iblis raksasa yang bernama Wang itu tampak puas ketika melihat pedang abadi yang memiliki jiwa pedang di dalamnya dan langsung bagi-bagi hadiah dengan Li Yuanpeng ketika mempersilahkan kepala negara salju itu mengambil bendera larangan selama kompas bintang kembali ke tangannya. Wang Lin berusaha sekeras yang dia bisa untuk mempertahankan diri dari penindasan dua ahli transformasi jiwa ini, namun saat ini kekuatan spiritualnya sudah benar-benar habis sehingga Wang Lin pun hanya bisa terduduk pasrah di atas lututnya ketika bersiap menerima serangan hujan meteor yang dilepaskan oleh Li Yuanpeng. Hingga tiba-tiba tiba-tiba saja ahli lain yang datang bersama dengan Wang meminta leluhurnya untuk menghentikan serangan keroyokan dan meminta agar dia diberi kesempatan untuk menghabisi Zheng Niu dengan tangannya sendiri. Iya, sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Qihu yang langsung membuat Wang Lin memicingkan mata mengingat bahwa pemuda itu sendiri yang bersedia menyerahkan kompas bintang dengan sukarela. Wang Lin sudah suujon ketika berpikir jika kemungkinan Qihu memberikan kesaksian keliru untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan kini akan benar-benar berusaha membunuhnya demi mendapatkan pengakuan dari klan iblis raksasa. Tapi ternyata tanpa diduga-duga Qihu malah memberikan sejumlah besar kekuatan spiritual kepada Wang Lin dan memberikan pemuda itu dorongan agar melarikan diri dari keroyokan dua ahli transformasi jiwa sebelum memohon kepada leluhur klannya untuk mengampuni pemuda itu karena Zheng Niu telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali selama berada di alam keabadian. Namun pada akhirnya Qihu justru disemprot habis-habisan oleh Wang, di mana leluhur klan iblis raksasa itu berjanji akan menghukum Qihu dalam sebuah pelatihan tertutup setelah mereka kembali nanti. Sementara itu di sisi lain, Wang Lin memanfaatkan bantuan dari Qihu sebaik yang dia bisa, namun sayang pada akhirnya Wang Lin mendapatkan luka yang lebih parah setelah Li Yuanpeng menggunakan ranah niat teh miliknya. Wang Lin masih berusaha memberikan perlawanan dengan mengeluarkan ranah niat hidup dan matinya, namun lagi dan lagi meskipun konsepsi ranah niat Wang Lin bukanlah sesuatu yang ecek-ecek, ranah hidup mati itu tetap saja inferior apabila dihadapkan dengan konsepsi milik ahli transformasi jiwa sempurna seperti Li Yuanpeng. Tanpa bisa ditahan, ranah niat Wang Lin dihancurkan oleh ranah niat Li Yuanpeng yang membuatnya terhempas menubruk tanah hutan salju dengan kejam dan langsung saja jatuh dalam kondisi setelah sadar tidak bisa melakukan apa-apa ketika menerima serangan keroyokan antara Wang dan Li Yuanpeng. Tapi Untungnya hanya sepersekian detik sebelum serangan barbar itu menghancurkan tubuh Wang Lin, datanglah Suntai yang auto ngomel-ngomel ketika bertanya apakah Wang Lin sekurang kerjaan itu sampai nyari masalah di mana-mana dan membuatnya enggak bisa hidup dengan lebih tenang. Setelah puas mengomeli Wang Lin dengan yang setengah sadar, Suntai dengan tegas berkata bahwa dia ingin membawa Wang Lin pergi, yang jelas saja langsung diajak negosiasi oleh Li Yuanpeng. Sebagai ahli transformasi jiwa tahap awal, Li Yuanpeng dan Wang sebenarnya sama sekali tidak berkutik di hadapan Suntai. Namun leluhur klan iblis raksasa itu juga tidak bisa menyerah begitu saja karena dia tahu mutiara pembangkang surga yang dianggap sebagai harta karun paling berharga di planet Sujaku berada di tangan pemuda itu.
Tanpa mempedulikan omongan enggak jelas dua bapak-bapak di hadapannya, Sun Tai dengan sangat santai justru tetap membawa tubuh Wang Lin pergi, yang auto membuat Li Yuanpeng dan Wang buru-buru mengejarnya. Sementara itu di sisi lain Wang Lin sebenarnya sudah menduga kalau Sun Tai ikhlas menolongnya, karena benar saja beberapa saat kemudian Sun Tai sudah berpikir untuk menyegel Wang Lin sepenuhnya agar pemuda itu tidak terus membahayakan nyawanya selama segel budak 1000 tahun berlangsung. Namun untungnya sebelum tanda segel Sun Tai sempurna, Wang sudah menginterupsi prosesnya dengan serangan sehingga tubuh Wang Lin terpelanting ke bawah dan jatuh di antara pepohonan. Melihat upayanya menyegel Wang Lin harus gagal di tengah jalan, Sun Tai pun habis kesabaran dan memutuskan untuk menyingkirkan Wang lebih dulu sebelum melanjutkan penyegelan. Sementara itu Wang Lin yang terjatuh dengan menyedihkan di tengah hutan menjadi sangat panik ketika menyadari bahwa kultivasinya telah turun ke ranah kondensasi Qi tingkat 3. Bahkan setelah Wang Lin menelan beberapa pil obat untuk memulihkan diri, ranahnya masih tidak bergeming dan membuatnya berpikir jika hal ini kemungkinan disebabkan karena efek konsepsi teh Li Yuanpeng serta tanpa segel Sun Tai. Wang Lin mengingat bahwa dia pernah jatuh ke kondisi yang sangat menyedihkan seperti ini setelah dikalahkan oleh Teng Huangyuan dan tidak menyangka bahwa dia masih akan jatuh pada kondisi yang sama setelah 500 tahun berlalu. Sementara itu di sisi lain pertarungan antara Sun Tai dan Wang masih berlangsung dengan sengit, di mana Sun Tai sekali lagi memperingatkan sang leluhur klan iblis raksasa bahwa apabila dia masih terus keras hulu, maka mereka berdua akan melangsungkan pertarungan hidup dan mati. Harus diakui bahwa melawan ahli transformasi jiwa tingkat menengah adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan, namun lagi-lagi demi mutiara pembangkang surga tidak ada hal yang bisa Wang lakukan kecuali bertarung mati-matian. Berhubung Wang sudah memutuskan untuk melanjutkan pertarungan, maka Sun Tai juga tidak akan menahan diri lagi dan membiarkan leluhur klan iblis raksasa itu merasakan sendiri bagaimana rasanya serangan energi surgawi yang kemungkinan hampir sama dengan pertarungan melawan dewa. Dan benar saja meskipun Wang adalah seorang ahli transformasi jiwa dari klan iblis raksasa yang membangkitkan satu jurus bakat, melawan seorang ahli transformasi jiwa tingkat menengah seperti Sun Tai masihlah sesuatu yang hampir mustahil untuk dilakukan. Sun Tai benar-benar memenangkan hampir semua pertukaran yang mereka lakukan dan keadaan semakin tidak menguntungkan bagi Wang dan Li Yuanpeng ketika Sun Tai menggunakan konsepsi ranah niat gunturnya untuk pertama kali, di mana ranah niat ini benar-benar berhasil menekan dua ahli transformasi lain sehingga Wang pun tidak punya pilihan kecuali menggunakan jurus bawaan yang dia dapatkan ketika menembus ranah transformasi jiwa. Jurus bawaan Wang adalah sebuah pusaran badai yang mampu memindahkan segala hal ke wilayah bintang yang jauh. Dan ketika melihat ini, Sun Tai langsung sadar bahwa bahkan dia sekalipun tidak akan bisa melarikan diri dari jurus ini. Karena mengetahui bahwa dia akan segera berpindah tempat, Sun Tai pun menggunakan kartu truf terakhirnya, yaitu memanggil keluar anak iblis, yaitu salah satu tubuh wadahnya yang juga memiliki kekuatan ranah transformasi jiwa tingkat menengah. Anak iblis muncul dengan kebarbaran yang luar biasa ketika terus menyerangnya tanpa henti dan auto membuat Wang berpikir bahwa dia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan ini lagi kalau tidak mau kehilangan nyawanya. Akhirnya Wang pun memutuskan untuk pergi, begitu pula Li Yuanpeng yang entah ngikut Sun Tai atau sudah lebih dulu kabur ketika ketua sekte mayit mengeluarkan konsepsi gunturnya. Setelah 3 ancaman besar yang memburunya sudah menghilang semua, Wang Lin pun mulai berdiri terhuyun-huyun dan berencana untuk keluar dari hutan demi mencari cara memulihkan diri. Namun lukanya terlalu parah, jiwa primordialnya rusak dan kultivasinya hancur lebur sehingga Wang Lin pun tidak bisa menahan kesadaran lebih lama hingga akhirnya jatuh tak sadarkan diri di tengah dinginnya tanah hutan belantara.
Sumpah, edan ya Renegade Immortal Wang Lin ini tuh sumpah ya guys ya, ini udah paling seru deh sumpah ya. Kalau ratingnya tuh dia udah naik nomor 1 guys, BTTH kelewat guys sumpah. Ini edan lah pokoknya ya guys ya. Kasihan Wang Lin udah lukanya abis ngelawan Hongdi, belum sembuh diincar Liu Mei buat jadi tungku kultivasi, dikeroyok Suyu dan klan iblis raksasa mau disegel Suntai. Sekarang kultivasinya pun turun drastis, nggak ngira-ngira udahlah definisi abis jatuh ketimpa tangga punya tetangga yang si Wang Lin ini. Kira-kira bagaimanakah nasib Wang Lin setelah kehilangan kultivasinya dan hampir kembali seperti manusia panah? Nah, nonton belum spoilernya? Kalau belum nonton lemah.